Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. HP ini dulu sempat bikin heboh nih saat pertama kali muncul secara resmi di Indonesia. Walaupun saat rilis perdana dulu dijual resmi di harga 4 jutaan, tapi bisa ngasih kualitas jempolan mulai dari sisi desain, layar, kamera, hingga fitur keren seperti sensor sidik jari di dalam layar. Karena tanpa seri ini, jelas sekarang nggak bakal ada tuh seri baru seperti A52s yang lagi-lagi nerusin tradisi Samsung Galaxy A50 series ini. Nah, buat yang ngerasa penerus seri ini makin tahun harganya makin mahal, wajar lah ya, karena pastinya ada peningkatan yang cukup terasa. Namun apakah Samsung A50 ini jadi nggak layak lagi dipakai saat ini? Apalagi sekarang harganya cuma sisa 1 jutaan aja nih. Makanya simak video kali ini untuk tahu gimana rasanya saat pakai HP ini di tahun 2021 ini ya guys. Gak munak sih emang kalau tampilan desain Samsung Galaxy A50 ini masih terasa cakep bahkan setelah 3 tahun perilisannya. Bodinya yang terkesan tipis dan stylish tetap memiliki build quality yang terasa solid dan kokoh. Handheldnya di tangan terasa pas dan nyaman. Warna Prims Crush Black-nya ini juga unik nih. Bisa menampilkan efek warna-warni saat terkena pantulan cahaya kayak gini. Di bagian depan layarnya menggunakan desain Infinity U display berukuran 6,4 inch beresolusi Full HD+, yang diproteksi Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Kualitas layarnya jelas masih oke banget. Buat aktivitas harian seperti browsing atau nonton YouTube gini masih nyaman banget. Cuma emang belum mendukung fitur dual speaker aja sih. Kurang lebih seperti ini nih suara speakernya. Salah satu fitur yang menarik menurut saya jelas pada sensor sidik jari di dalam layarnya. Walaupun responnya nggak begitu cepat, namun tingkat akurasinya tetap lumayan akurat nih. Kalau mau lebih cepat sih malah bisa aktifin fitur Face Unlock-nya aja, yang malah punya respon yang terasa lebih cepat. Saya cek juga pakai aplikasi Sensor Box, ternyata lumayan lengkap juga kok sensor yang ada di HP ini. 3 tahun yang lalu sensor kamera belum sebesar saat ini ya. Dimana sekarang HP entry aja udah pakai sensor sebesar 50 megapiksel. Sedangkan HP ini waktu itu masih pakai setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 25 megapiksel. Menggunakan sensor CMOS dengan aperture f1.7 membuat kualitas jepretan di mode autonya saja udah terasa bagus banget. Didukung lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel yang memang hasilnya tidak sebagus kamera utamanya. Namun masih termasuk oke untuk kebutuhan casual saat ini. Untuk kualitas foto potretnya juga termasuk lumayan nih, berkat adanya lensa sebesar 5 megapiksel untuk urusan depth sensor. Membuat hasil foto bokehnya terasa cukup rapi walaupun detailnya jadi sedikit dikorbankan. Tapi overall kualitas jepretan HP ini masih mumpuni banget untuk sebuah mantan HP mid-range yang populer 3 tahun yang lalu. Sama halnya dengan hasil rekaman videonya. Ketajaman warnanya masih terasa bagus walau memang stabilannya tetap terasa kurang, karena cuma pakai stabilizer dari softwarenya saja. Selain kameranya yang oke, performa HP ini juga terbilang masih cukup powerful untuk saat ini. Ditenagai chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 9610 yang berfabrikasi 10 nanometer dengan clock CPU mencapai 2,3 GHz. Dipadukan dengan GPU Mali G72 MP3 dan RAM 4GB LPDDR4X serta ROM 64GB UFS 2.1. Walau saat pertama kali rilis dulu masih pakai OS Android 9, namun sekarang HP ini udah dapat update OS Android 11 terbaru. Bahkan saat saya review ini pun masih dapat update minor untuk perbaikan performanya.
Mantep sih, kirain cuma HP flagship aja nih yang bakal terus dapat update softwarenya. Tapi kayaknya sekarang Samsung mulai berubah ya. Lalu saat dites pakai Antutu versi 8, skornya masih bisa tembus mencapai 164 ribuan, dengan skor CPU di 59 ribuan dan GPU di 33 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya bisa mendapatkan skor 303 poin untuk single core, dan 884 poin untuk multicore-nya. Skor segini buat jalanin game berat emang udah rada nggak kuat, tapi kalau pakai settingan yang smooth masih terasa playable kok. Kayak game PUBG Mobile nih, masih bisa tuh buat main di settingan rata kanan SDR Ultra atau Smooth Extreme. Jelas recommended-nya main di settingan Smooth Extreme aja ya, karena gameplaynya jadi cukup stabil walau tetap bakal ada frame drop di momen tertentu. Touchscreen-nya juga masih terasa responsif dan sensor gironya juga tidak terasa delay sama sekali. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 11% dan suhu panas HP maksimal mencapai 43 derajat Celcius. Lalu saya tes juga buat mainin game berat sekelas Genshin Impact. Game yang memiliki data mencapai 12 GB ini settingan defaultnya berada di low. Dan ketika main di settingan defaultnya ini saja udah terasa banget untuk frame dropnya. Apalagi ketika bertarung melawan monster dan menampilkan efek full animasi saat mengeluarkan skill. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15% dengan suhu panas HP naik mencapai 47 derajat Celcius. Nah, paling enak sih kalau cuma sekedar buat main game casual atau MOBA kayak gini. Walau pakai settingan rata kanan tetap masih terasa playable dan gameplaynya masih terasa nyaman-nyaman aja. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 6%. Dan untuk hasil PC Mark Test-nya masih bisa mendapatkan screen on time mencapai 7 jam 30 menit dan tersisa 18% untuk sisa baterainya. Yang tergolong wajar untuk sebuah kapasitas baterai 4000 mAh yang mendukung fast charging 15 watt. Menurut saya Samsung Galaxy A50 ini memang masih terasa worth banget untuk sebuah mantan HP mid-range terbaik 3 tahun yang lalu. Dengan harga yang kini sudah setara HP entry terbaru, jelas HP ini makin menarik nih buat dijadikan pilihan yang pas untuk saat ini. Walaupun saat ini HP entry juga udah ngasih spek dan fitur yang makin bagus juga, namun tetap aja sih feel HP murahnya masih cukup terasa. Beda banget sama HP ini yang walau sekarang harganya udah murah banget, tapi feel HP mahalnya masih bisa dirasakan berkat desain dan kualitas build quality-nya yang jelas udah nggak perlu diragukan lagi. Buat yang masih atau pernah pakai seri ini, boleh juga deh di-share pengalamannya di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.